rencana pemerintah memberikan pengelolaan IUP ini kepada ormas agama, tanggapannya terlebih dahulu mungkin Pak dari Perhapi. Ya, terima kasih Mbak Safrina. Ya. Jadi prinsipnya sih begini, pada pemirsa semua juga ya. Jadi pertama yang harus kita garis bawahi dulu bahwa pertambangan ini basisnya adalah non-renewable resources, gitu ya. Basisnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Cukup butuh waktu yang panjang sekali untuk bisa terbentuknya mineralisasi, terbentuknya batu bara, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pengelolaan sumber daya alam yang tidak terbarukan ini harus benar-benar kita lakukan dengan sangat hati-hati. Yang pertama itu garis bawahnya. Yang kedua, bahwa industri pertambangan itu memiliki karakteristik yang tidak sama dan cenderung dia lebih spesifik, berbeda jauh dengan industri-industri yang lain seperti manufaktur, industri informasi teknologi, industri retail misalnya. Apa yang membedakannya? Yang pertama, keterdapatan dari sumber daya alam sebagai basis dari komoditas itu sendiri, itu adanya banyak di remote area. Yang kedua, investasi di industri pertambangan itulah industri yang paling padat modal. Yang ketiga, industri pertambangan juga industri yang padat karya. Ya, tenaga kerjanya banyak. Ya. Dan industri pertambangan juga industri yang relatifly itu cukup padat teknologi dan padat sains di situ. Artinya begini, coba kita bayangkan pada saat pertambangan starting dari eksplorasi, kita harus mengidentifikasi di mana letaknya mineral, itu membutuhkan kompetensi yang sangat tinggi, gitu ya, keilmuan yang sangat tinggi. Dan investasi yang besar dengan sukses rasio dari eksplorasi itu kurang dari 5%. Jadi bayangkan jika kita mengeluarkan dana eksplorasi, financing, dari sekian banyak yang ada di dunia ini, ya, investasi itu yang sukses itu hanya besar gitu ya Pak ya? Besar. Itu sukses rasionya 5%. Di pertambangan. Ya. That's why it's very risky. Very risky. Dan hanya segelintir orang saja yang bisa itu baru mengenai investasi eksplorasi. Yang berikutnya pada saat kita sudah masuk ke area konstruksi, persiapan operasi produksi, itu juga membutuhkan investasi besar. Dan yang lebih risky lagi sebenarnya pada saat kita mengelola atau melakukan kegiatan pertambangan itu sendiri. Harus sangat presisi. Jadi bagaimana, Abang tadi kita bicara ya, tambang yang gampang kita kasih nanti, katanya beliau ke saya, batu bara. Even pertambangan batu bara, itu kita nggak bisa gali itu lurus saja begini, kita gali, kita ambil begitu, nggak bisa. Ya. Itu harus dibentuk lerengnya. Kalau nggak, pada saat kita gali tegak begini, nggak dihitung geoteknikalnya, air tanahnya, dan sebagainya, maka akan terjadi longsor. Kecelakaan kerja akan terjadi. Begitu banyak kecelakaan kerja di negara Cina misalnya, tambang-tambang batu bara, apalagi yang underground, ya, yang sudah dihitung pun masih bisa ini. Apalagi yang kurang presisi dalam sisi studi-studi yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan penambangan. Itu dari sisi geoteknikal. Dari sisi lingkungan juga begitu, gitu ya. Nah, banyak sekali sebenarnya aspek. Saya sendiri sarjana tambang ya. Iya, Pak. Saya kuliah itu 4 tahun itu minimal itu untuk kita pelajari, dan tidak bisa langsung kuliah itu langsung kita bekerja. Betul. Langsung kita tahu semua, enggak juga. Maka cukup banyak hal. Belum kita bicara tentang bisnisnya, belum kita bicara tentang marketnya, belum kita bicara tentang hilirisasinya ataupun industri turunan lanjutan dari pertambangan sebagai basis. Saya ingin satu lagi menggarisbawahi. Oke, Pak. Yang dimaksud dengan kita harus merata. Dari pasal yang ketiga ya, yang ketiga itu mengenai konstitusi. Sumber daya alam. Konstitusi, pasal 33. Bung Hatta itu yang menyusun konstitusi kita di pasal 33. Bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara. Dan dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ya. Apa yang terjadi pada saat konstitusi kita disahkan, selama Orde Lama, dari tahun 45 sampai dengan tahun 67, tidak ada satupun investasi asing yang masuk, yang bisa munculnya pertambangan baru di Indonesia. Tidak ada. Kenapa begitu? Karena belum ada regulasi yang dibuat untuk bisa
mengatur pengelolaan ini dengan baik, mengatur investasi dan sebagainya. Yang kedua, kompetensi kita memang pada saat itu masih belum. Jadi makna dari yang disampaikan oleh Bung Hatta itu, makna pasal 33 itu, jika kita memiliki modal sendiri dan kemampuan kita sendiri, maka lakukanlah oleh putra bangsa kita sendiri dengan modal kita sendiri. Jika kita, yang kedua, jika itu tidak bisa terpenuhi secara kompetensi kita, maka kita bisa undang investor asing untuk datang ke kita, ya. Lalu kita nggak punya modal, kita nggak punya kompetensi, dilakukan juga oleh investor asing. Tapi dengan tetap syarat, ini milik oleh kita. Iya, tetap oleh kita. Dengan ini pemikiran Bung Hatta nih yang saya bedah ini. Ada dalam buku saya juga, Tambang untuk Negeri, bisa dibaca. Nah, itu tetapi Bung Hatta menyampaikan dari tahun ke tahun peran asing itu harus semakin kecil. Ya, baik saya investasi, makanya ada divestasi, maka ada transfer teknologi, transfer knowledge. Hari ini Freeport, mungkin tambang terbukanya sudah tidak ada lagi. Saya dulu kerja di Freeport. Dari awal Freeport itu jumlah tenaga kerja asingnya terus menurun. Sampai pada saya di sana, itu asing tidak ada lagi satupun yang bekerja di tambang terbuka Grasberg. Nah, itu sebagai contoh salah satu yang saya intinya bahwa pemerataannya, nah ini muaranya ke sini, Mbak. Jadi pemerataan tidak serta-merta. Saya tidak langsung mengatakan tidak setuju terhadap hal ini, tetapi kita harus pikirkan bahwa pemerataan ini adalah yang disebut dengan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat itu tidak serta-merta. Semua kita harus punya peran masing-masing ya. Tidak semua harus berperan di tambang semua, tidak. Ya. Baik. Nah, makanya ada yang disebut dengan benefit dari pertambangan. Benefit dari pertambangan ini, national benefit itu ada dua secara garis besar. Direct benefit yang termasuk di dalamnya bagaimana benefit pertambangan untuk pertumbuhan ekonomi GDP. Bagaimana benefit pertambangan terhadap state revenue, penerimaan negara teks maupun PNBP. Bagaimana benefit direct itu bisa dirasakan dengan pembukaan lapangan kerja yang besar, tadi padat karya, dan sistem penggajian yang baik tentunya bagi nasional. Dan indirect ataupun sustainable benefit, itu adanya multiplier. Nah ini perlu digaris bawah. Adanya multiplier effect yang harus dihasilkan dari industri pertambangan ini, termasuk bagaimana industri pertambangan harus mensupport ormas misalnya, baik secara langsung melalui program-program CSR, maupun secara tidak langsung melalui dana yang telah dihimpun oleh pemerintah, yang dibukakan suatu kebijakan-kebijakan untuk mendorong tingginya pendidikan kita, karena indirect benefit salah satu adalah Human Development Index yang tumbuh di remote area itu, masuk pertambangan itu, hidup itu kota, ya, muncul ekonomi, ya, lalu di sana tenaga kerja, dibangun sekolah-sekolah yang tadinya nggak bisa baca, yang tadi buta huruf segala macam, tidak ada rumah sakit. Tiga ya, standard of living, ya. Yang kedua health ataupun kesehatan, yang ketiga adalah pendidikan. Itu secara tidak langsung dari apa yang disebut pertambangan. Kuncinya tidak akan bisa semua itu terwujud kalau governance tidak dilakukan dengan baik dan benar. Jadi saya menggarisbawahi, jangan karena persoalan kita ada di governance tidak kita selesaikan dengan baik, sehingga kita malah membagi-bagikan IUP ini secara tidak presisi tadi ya.